So, what's the story, young lady? I fell. You are deeply confused. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua pasangan yang sedang adu argumen di mobilnya. Sangat tidak patut ditiru ya guys, karena kita harus fokus ke jalanan ketika sedang menyetir. Apalagi di belakangnya ada anak mereka yang masih kecil bernama Perry Monroe. Pasangan yang masih asik bertengkar itu bernama Ray Monroe dan Joanne Monroe. Sepertinya mereka baru saja selesai merayakan Thanksgiving. Thanksgiving adalah perayaan yang dirayakan di Amerika sebagai wujud rasa syukur di akhir musim panen. Namun perayaan tersebut tidak berjalan mulus. Ray ingin keluarga kecilnya merayakan Thanksgiving kembali di rumah dengan lebih hangat, tidak penuh pertengkaran seperti ini. Namun, Joanne sepertinya tidak setuju. Baginya, perayaan tersebut tetap tidak akan membuat hubungan mereka membaik. Hubungan mereka memang sudah lama hancur, dan akibat Ray yang tidak fokus ke jalanan itu, mobilnya sempat oleng karena ada mobil yang menyalip dengan cepat di belakangnya. Hal itu tidak mempengaruhi Perry. Dia tetap sibuk dengan cermin dan lipstik mainan miliknya. Dia juga memakai headphone untuk menutupi telinganya akibat kebisingan yang dilakukan kedua orang tuanya itu. Dia baru bersuara ketika ternyata headphone-nya itu mati dan Ray lupa membawa baterai cadangannya. Untuk memecahkan suasana, Ray memutuskan untuk bernyanyi demi kesenangan Perry. Red and yellow and pink and green, orange and purple and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah toko untuk membeli baterai, dan karena Perry yang ingin buang hari kecil. Namun karena uang Ray tidak cukup, dia tidak jadi membeli baterainya. Dia justru malah membeli minuman beralkohol. Dia memang tampak sedang stres dan banyak pikiran. Ketika mereka semua sudah berkumpul di mobil kembali, ternyata mainan bedak Perry hilang. Dia meminta orang tuanya untuk menemukannya. Akhirnya, Joanne kembali ke toilet dan Ray mencari di jok belakang. Karena Ray mencari di tempat duduk Perry pergi keluar untuk menunggu ayahnya. Dia salah fokus dengan balon yang tergantung di sana dan pergi mendekatinya. Mendengar langkah kaki Perry, seekor anjing liar mendekatinya. Hal itu membuat Perry ketakutan dan memanggil ayahnya. Ray yang terkejut Perry sudah di ujung pembatas dengan anjing yang berada dekat dengannya, langsung mencoba mengusir anjing liar itu. Naasnya, Perry malah terjatuh. Ray yang melihat itu langsung gerak cepat melompat untuk menangkap Perry dan membuat kepalanya terluka. Joanne yang baru datang langsung melihat keadaan Perry yang terkapar. Ternyata lengan Perry patah dan membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ray langsung tancap gas mencari rumah sakit terdekat. Dia menyalip sana sini agar mereka bisa sampai di rumah sakit secepat mungkin. Sesampainya di rumah sakit, Ray langsung ke resepsionis untuk mendaftarkan Perry. Sedangkan Joanne tetap setia menggendong Perry yang menggaduh kesakitan. Ray dengan tergesa-gesa datang ke resepsionis agar Perry segera mendapat penanganan dokter. Karena tidak sabar, dia dimarahi oleh pihak resepsionis karena tidak mau menunggu. Sikap Ray memang sangat wajar, karena seorang ayah pasti tidak ingin melihat anaknya kesakitan. Namun nyatanya, semua pasien di sana juga sama-sama butuh penanganan dokter. Jadi Ray harus sabar menunggu. Dia pun kembali menemui Joanne dan Perry. Joanne meminta Ray agar bergegas memanggil dokter agar ia juga bisa tenang. Ray pun kembali ke meja resepsionis
resepsionis, tetapi tidak ada siapapun di sana. Di saat dia mengalihkan pandangannya ke Joanne dan Perry, mbak-mbak resepsionis itu kembali menyapa dan tetap menyuruh Ray agar mengantri dan daftar terlebih dahulu. Ray pun setuju dan mendaftarkan Perry lalu duduk kembali. Namun sebelum itu, dia sempat mendengar mbak-mbak resepsionis itu berbicara di telepon tentang golongan darah. Ketegangan mencair karena Joanne menurunkan amarahnya dan meminta maaf atas keributan tadi. Mereka berdua bahkan sempat bergurau. Ray pun pergi untuk membeli minuman karena Joanne yang dehidrasi. Dia sempat melihat ambulans di luar dengan pasien dan para petugas medisnya. Tidak ada yang aneh pikirnya. Lalu Ray kembali dengan minuman untuk Joanne. Tak lama nama Ray dipanggil. Dia ditanya-tanya tentang riwayat penyakit dan lain-lain, layaknya di rumah sakit pada umumnya. Berkaitan dengan asuransi, Ray juga ditanya tentang Abby Monroe, mantan istrinya 8 tahun lalu. Walau tidak suka, Ray tetap menjawabnya. Namun ada pertanyaan aneh. Resepsionis itu menanyakan apakah Perry bersedia untuk didonorkan organnya. Tentu hal itu aneh karena ditujukan ke orang yang masih hidup dan tidak dalam keadaan sekarat. Kecurigaan Ray bertambah karena resepsionis itu tampak memaksa Perry untuk mendonorkan organnya, juga pertanyaan tidak penting lainnya. Would you like Perry listed for organ donation? What? No. Can I convince you to reconsider the number of children in the transplant list? Not now, please. Your blood types? Oh, I think. That's all right. We can cross-match later if necessary. Setelah pertanyaan demi pertanyaan terjawab sudah, Perry akhirnya bisa bertemu dengan dokter. Ray sempat mendengar percakapan mencurigakan resepsionis itu, namun dia berusaha mengabaikannya saja. Dr. Bertam adalah dokter yang menangani Perry. Dengan ramahnya, Dr. Bertam menyapa Perry kecil. Perry pun tidak seperti anak kecil pada umumnya, yang biasanya akan merengek dan takut pada dokter. Dia justru dengan cepat menjawab semua celotehan Dr. Bertam dan menceritakan kenapa lengannya bisa patah. Padahal, kita aja yang udah gede, kadang masih nyuruh mama kita untuk menjawab semua pertanyaan dokter. So, what's the story, young lady? I fell. So, Perry, I'm going to see how that arm is doing, and if anything hurts, anything at all, I want you to let me know. Deal? Deal. Okay. Dr. Berta mulai memeriksa Perry dan bilang bahwa Perry membutuhkan ronsen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ray memuji anaknya yang sangat hebat dan berani diperiksa ke dokter. Dia tidak menangis sama sekali. Kalau kita mungkin udah tantrum karena pasti rasanya sakit sekali. Dr. Berta berbicara kepada Ray dan Joanne yang minta agar Perry melakukan pemindaian internal karena ada kemungkinan otaknya berdarah yang biasa disebut hematoma subdural yang bisa menyebabkan kebingungan, kejang, bahkan menjadi koma. Joanne awalnya ragu karena melihat Perry yang baik-baik saja. Namun setelah penjelasan Dr. Bertam, dia menyetujui melakukan pemindaian internal pada Perry. Ray pun begitu. Layaknya seorang ayah sejati, dia akan melakukan apa saja agar Perry sehat, sekalipun biaya pengobatannya yang menguras dompet sampai ke akarnya. Dr. Bertam pun menyiapkan segalanya untuk keperluan pemeriksaan Perry. Dia juga menawari agar Ray diobati karena luka di kepalanya. Namun, Ray menolak. Datanglah Suster Anne dan Bruce yang akan menjadi perawat Perry. Mereka berusaha menghibur Perry dengan membawakan sebuah boneka anjing kecil yang sangat menggemaskan. Karena mereka akan pergi ke bagian rumah sakit yang lebih terjaga dan terbatas, maka wali pasien juga hanya diperbolehkan 1 orang. Mereka sepakat agar Joanne saja yang menemani Perry dan Ray akan menunggu. Sebelum itu, Ray menyemangati Perry kecilnya agar tidak takut. Akhirnya, Bruce, Joanne, dan Perry yang di kursi roda pun pergi dengan menggunakan lift yang mengarah ke lantai dasar. Setelah cukup lama tertidur di ruang tunggu, dibuktikan dengan petugas resepsionis yang sudah berganti. Ray akhirnya terbangun. Dia membasuh wajahnya agar terlihat lebih segar. Anehnya, luka di kepalanya sudah tertutup plester, padahal tadi dia menolak untuk diobati. Dia berusaha mengabaikan hal itu dan fokus kepada Perry. Dia menanyakan keadaan Perry karena mengkhawatirkannya. Namun, resepsionis itu bilang kalau dia tidak memegang data pasien dari shift sebelumnya. Ray tidak peduli. Bagaimanapun juga dia harus tahu keadaan Perry. Dia pun meminta
meminta untuk bertemu dengan Dr. Bertam. Ternyata dia juga sudah pulang. Setelah memutuskan untuk menunggu lagi, Ray menanyakan kembali keadaan Perry ke resepsionis. Nyatanya, belum ada jawaban. Bahkan resepsionis itu lupa nama Perry. Hal itu tentunya memancing kemarahan Ray. Resepsionis terus bilang kalau tidak ada pasien bernama Perry Monroe. Ray pun meyakinkan kalau dia sudah mendaftarkan Perry dan mustahil sekali namanya tidak ada dalam daftar pasien. Ray pun berusaha menjelaskan siapa saja yang terlibat menangani Perry Monroe. Tapi karena sudah pergantian shift, mereka semua tentunya sudah kembali pulang. Ray terus memaksa hingga ia melihat seorang laki-laki yang sedang membuang sampah-sampah berkantung kuning yang mengingatkannya pada jaket yang dipakai Perry. Dia jengkel sekali karena resepsionis di depannya malah sempat untuk bercanda, sedangkan dia sudah panik sekali. Anak dan istrinya tidak ada. Resepsionis itu bilang bahwa tidak ada pasien yang melakukan pemindaian kecuali seorang wanita lansia yang melakukan pemindaian terhadap pinggulnya. Ray yang nekat akhirnya memaksa untuk masuk ke ruangan rumah sakit untuk mencari keberadaan anak dan istrinya. Tetapi dia keburu ditangkap oleh perawat. Enough. Hey, Drew, what's going on? You're not supposed to back. Okay. Give a shit, pal. Just calm down. Dr. Lucado yang melihat itu langsung menghampirinya dan menanyakan keperluannya. Ray menjelaskan bahwa dia mencari anak dan istrinya. Dr. Lucado mencoba membantunya dengan mencari pasien bernama Monroe. Jawabannya tetap sama. Tidak ada pasien bernama Monroe di sana. Ray yang melihat Anne berada di sana pun mencoba bertanya. Anne menjawab bahwa dia mengenal Ray sebagai pasien yang cedera kepala. Ray yang mendengar itu langsung emosi. Bagaimana bisa seorang perawat berbohong? Ada apa sebenarnya dengan rumah sakit ini? Ray mengamuk walau sudah disuruh untuk tenang. Siapa juga yang akan tenang saat tahu anak dan istrinya menghilang begitu saja di rumah sakit ini? Karena Ray yang mengamuk, Dr. Lucado membiusnya agar dia tenang. Cannot have you disrupting this hospital. Calm down. Drop her dog. 5 milligrams. Hold him still. Ray tidak kehabisan akal. Dia menyuntikkan adrenalin ke tubuhnya agar tetap sadar. Dia bahkan kembali membuat keributan di sana. Dengan keadaan setengah sadar dan dikejar security, Ray mencari Joanne dan Perry. Ada yang aneh ketika adegan pengejaran itu, karena di saat bak sampah terjatuh, terlihat darah berceceran di mana-mana. Sebenarnya di manakah Perry dan Joanne disembunyikan? Bukankah terlalu banyak hal mencurigakan di rumah sakit ini? Ray yang berhasil kabur dan melihat adanya polisi langsung meminta bantuan mereka. Dia akhirnya kembali ke rumah sakit dengan 2 polisi itu. Ray kembali berteriak dan mengamuk ketika mendengar Dr. Lucado menjelaskan kepada polisi kalau Ray datang sendiri karena cedera di kepalanya. Dia bahkan meminta agar Dr. Bertam dipanggil. Dr. Lucado juga menjelaskan bahwa lab berada di lantai 3. Tapi Ray dengan jelas melihat Perry dan Joanne dibawa ke lantai dasar. Dengan segala bukti di lab, memang tidak ada data Perry masuk ke sana. Proves no one had a scan at the time you say your daughter was here. You can see this machine was used at 9:07 a.m. for a duration lasting exactly 29 minutes. And that was the last time. Can you see this clearly, Mr. Monroe? Dr. Bertam yang baru datang juga menjelaskan bahwa Ray datang dengan cedera di kepalanya akibat kecelakaan mobil yang dialaminya. Dia juga menolak melakukan pemindaian kepala dan bersikeras akan menunggu istrinya yang bernama Abby. Hal itu tentu membuat bingung polisi karena Ray bilang bahwa istrinya bernama Joanne. Mendengar kebohongan itu membuat Ray kembali putus asa. Padahal Dr. Bertam adalah harapannya agar bisa menemukan Perry dan Joanne. Ray menjelaskan bahwa Abby tidak ada hubungannya dengan Perry dan Joanne. Dia menduga bahwa pihak rumah sakit sengaja membawa nama Abby agar dia terlihat seperti orang linglung dan pihak rumah sakit bisa dengan tenang menculiknya. This is Joanne and this is Perry. This is real. Joanne and Perry? Who he claims is his current wife and child. And that's my family, and I love them. You got Abby's name from the insurance information, right? And you're just using it against me to make me look crazy. When in reality, you've kidnapped my family and you've done something. All right, enough. Pihak rumah sakit berusaha meyakinkan argumen mereka dengan memperlihatkan bukti rekaman CCTV. Ray memang terlihat sendirian karena tempat duduk Perry dan Joanne tidak tersorot CCTV. Hal itu membuat Ray semakin terpojok. Dia menjelaskan kalau kasir di toko SPBU melihat mereka. Hal itu bisa membuktikan bahwa Ray memang pergi bersama Perry dan Joanne. Saat mereka keluar, Ray melihat sial kuning Perry yang berada di bawah tempat tidur. Dia kembali meyakinkan polisi kalau Perry dan Joanne memang berada di sana. Why would I have my daughter's scarf and not her?
And this is her scarf, because she had it in the car. And we were coming back from Thanksgiving, and she wanted some batteries. So we stopped in a service station. She fell in the hole, and I fell in on top of her, and that's when she got the blood. And then we came here because she had a broken arm, and we saw you, and... Get your shit together, man. Or you going to jail. Do you understand? You understand? Get it together. Dr. Berta menjelaskan bahwa dengan cedera di kepala, wajar saja jika Ray menjadi kebingungan. Mereka menyarankan agar Ray konsultasi dengan Dr. Teresa Jacobs, dan Ray menyetujuinya. Dari konsultasi itu diketahui bahwa Abby meninggal dalam kecelakaan mobil 8 tahun lalu. Dr. Teresa juga menduga bahwa Ray saat itu dalam keadaan mabuk, hingga tak dapat menolong Abby. Ray menjelaskan bahwa Abby tidak ada hubungannya dengan Perry dan Joanne, dan dia pun sudah tidak kecanduan alkohol. Dr. Teresa menyarankan agar mereka pergi ke lokasi Perry kecelakaan, karena bisa jadi mereka masih di sana. Ray merasa itu adalah ide konyol. Dia pikir bahwa mereka semua berkomplot untuk membuatnya kebingungan. Mereka kembali ke lokasi Perry kecelakaan. Dengan anjing pelacak mereka menemukan bedak mainan Perry, juga bekas darah yang cukup banyak. Polisi menanyakan apakah itu darah Perry atau bukan. Ray menjawab bahwa itu adalah darahnya. Jawabannya itu dianggap tidak masuk akal dan memancing emosi polisi. Dr. Teresa menanyakan apa yang terjadi sebenarnya sebelum kecelakaan itu terjadi. Ray menjawab bahwa ia sempat bertengkar dengan istrinya. Dengan cepat, Dr. Teresa mengerti apa yang terjadi. Dia menduga bahwa rasa kesal Ray kepada istrinya membuatnya hilang akal hingga melampiaskannya kepada Perry hingga ia terjatuh. Dan Joanne yang melihat itu langsung mengamuk dan Ray ikut menghajarnya. Ray merenung. Dia kembali memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Teresa menjelaskan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Ray yang mencoba mempertahankan diri dan trauma dengan cara mengarang cerita. Ray mulai terpengaruh dengan perkataan itu. Dia ditahan atas dugaan pembunuhan. The mind, Ray, can sometimes create an alternate reality, a false reality, to shield itself from trauma, from the things we fear, from the horrors we can't even imagine. That's what happened, isn't it, Ray? Where are they, Ray? Where are Perry and Joanne? Where did you put them? Ray. Ray. Stand up, Mr. Monroe. Stand up, Mr. Monroe. Mr. Monroe, you are under arrest for the suspicion of murder. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, you will be provided for. Do you understand that? Saat melihat anjing liar yang sempat mengganggu Perry, Ray melepaskan diri dan meyakinkan dirinya bahwa dia tidak mengarang cerita, dan cerita versi dialah yang nyata. Dia dengan cepat mengambil pistol dan mengancam orang-orang di sana. Ray mengurung mereka semua dan meminta kartu akses ke Dr. Teresa agar ia bisa masuk ke rumah sakit dengan mudah. Move! Get in, everyone in. Give me the card. You are wrong. But we'll see. Dia dengan cepat kembali ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ingatannya tentang Abby kembali. Ternyata, Abby meninggal dalam keadaan sedang hamil anak mereka. Hal itu tentu membuat Ray menjadi terpuruk dan trauma. Tak ada waktu untuk flashback. Dia langsung bergegas mencari Perry dan Joanne kembali. Ray bahkan mencuri jas dokter agar penyamarannya sempurna. Ketika ingin ke lantai dasar, ternyata harus menggunakan kunci. Ray yang kebetulan melihat security yang tadi mengejarnya itu, langsung menyeretnya dan memaksanya agar mereka bisa pergi ke lantai dasar. Tentu tidak semudah itu security memberikan kunci akses. Karena melakukan perlawanan, Ray akhirnya membunuhnya. Dia akan melakukan apa saja dan bahkan membunuh siapa saja yang menghalanginya menemui anak dan istrinya. So I get my family. I don't want to go home. Okay. Just point the barrel away. Stop. Stop. They're right downstairs. I'll take you to your family, all right?
Ray sampai di lantai dasar. Kecurigaannya terbukti karena dia melihat para perawat membawa kotak berisi organ-organ manusia. Hal itu membuat Ray tambah panik. Pantas saja, resepsionis menanyakan apakah dia bersedia agar Perry mendonorkan organnya. Ray harusnya sadar dari awal ada yang aneh dengan rumah sakit ini. Ray kembali mencari dan berharap Perry dan Joanne masih baik-baik saja. Apalagi, dia melihat sendiri pasien di sana yang sudah diambil organnya. Saat lewat, dia melihat Dr. Lucado dan para perawatnya baru ingin menangani Perry. Dia langsung mengacungkan senjatanya dan mengancam mereka. Sasha, get back away from the table. Put that down. Joe. You're monsters. Ray, don't do this. You think you can cut up my family? You think you can just cut up my little girl? Nobody needs to get hurt. Put the gun away. Ray, you are deeply confused. Dengan cepat, Ray mencoba membawa Perry dan Joanne yang masih setengah sadar. Ray bahkan kembali membuat kegaduhan dengan menyebabkan ledakan. Dia tidak peduli. Yang penting baginya, dia bisa membawa Joanne dan Perry secepat mungkin dari neraka itu. Whoa. Stop! I got you. We can't let you leave. You can't leave here. Just get out of my way. Mr. Monroe, listen to me. Put the gun down. Ray berhasil membawa mereka pergi untuk pulang, membawa mayat mereka. Maksudnya karena memang sejak awal Perry dan Joanne sudah mati di tangan Ray. Perkataan Dr. Teresa semuanya benar. Tidak ada yang aneh dengan rumah sakit itu juga. Semuanya hanyalah khayalan Ray yang membuat imajinasi sendiri agar ia tidak kembali tersakiti. Bahkan yang dia bawa dari rumah sakit adalah pasien sekarat yang sedang ingin menjalani operasi. Sedangkan Perry dan Joanne berada di bagasi belakang dengan sudah tak bernyawa. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertipu juga dengan alurnya?